Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finan Azhara dengan NIM 21023-11155 kelas D Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel karya ilmiah saya yang berjudul menganalisa titik perbedaan pemikiran ekonomi merkantilisme dengan pemikiran fisiokrat. Konsep pemikiran merkantilisme. Ajaran merkantilisme dominan sesekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern, dari abad ke-16 sampai ke-18, era di mana kesadaran bernegara sudah mulai timbul. Peristiwa ini memicu untuk pertama kalinya intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya, yang akhirnya pada zaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Kebutuhan akan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadinya banyak peperangan di kalangan negara Eropa, dan era imperialisme Eropa akhirnya dimulai. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18 seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang dianjurkan oleh Adam Smith dalam bukunya The World of Nations. Ketika sistem ekonomi baru diadopsi oleh Inggris, yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar di dunia. Merkantilisme saat ini dipahami sebagai bundel gagasan dan sebagai suatu latihan di dalam keahlian sebagai negarawan. Perkembangan ini melawan latar belakang persaingan dan peperangan antara kekuatan-kekuatan hebat di Eropa, di mana pada saat itu kedamaian hanya terjadi pada satu periode antara tahun 1600 sampai 1667. Munculnya ajaran merkantilisme berhubungan dengan munculnya England dan British Empire sebagai kekuatan dunia. Dari merkantilisme merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme, serta politik kolonial ditunjukkan dengan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Yang ke-B, pemikiran-pemikiran ekonomi lahir pada kaum merkantilisme disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul dalam masyarakat, pembagian kerja secara teknis dan pembagian kerja teritorial yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional dan selanjutnya. Konsep pemikiran fisiokrat. Aliran fisiokrat membangun teori mereka berdasarkan konsep hukum alam, sehingga mereka menanamkan dirinya fisiokratisme yang berasal dari kata fisik yang artinya alam, kratein atau krotos yang artinya kekuasaan. Dengan kata lain, penganut aliran ini percaya bahwa sumber daya alam adalah sumber dari kekayaan. Yang kedua, mazhab fisiokrat muncul pertama kali di Prancis menjelang berakhirnya zaman merkantilisme yang diawali tahun 1756. Perbedaan dengan kaum merkantilisme adalah ketika kaum merkantilisme menganggap sumber kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri, namun kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Ini yang menyebabkan aliran ini dinamai aliran fisiokratisme. Istilah fisiokrat berasal dari bahasa Yunani dan kata phisia berarti alam dan kratein atau kratos berarti kekuasaan. Secara harfiah berarti supremasi alam, yang artinya percaya bahwa sumber daya alam adalah sumber dari kekayaan. Ada 3 hal yang membuat kaum fisiokrat terkenal, yaitu pertama, pengikut aliran fisiokrat menganggap bahwa teori yang mereka bangun adalah teori yang bersifat objektif, ilmiah, dan berhasil. Yang kedua, aliran ini mencetuskan istilah laissez-faire yang sampai saat ini masih menjadi bahan kajian menarik. Yang ketiga, yaitu kajian yang mereka cetuskan menjadi dasar analisis makro yang coba menjawab dari mana datangnya pendataan nasional dan bagaimana pendapat itu dibagikan di antara anggota masyarakat. Selanjutnya, filosofi ekonomi merkantilisme. Merkantilisme merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme, serta politik kolonial, ditunjukkan dengan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Pemikiran-pemikiran ekonomi lahir pada kaum merkantilisme disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di dalam masyarakat, pembagian kerja secara teknis dan pembagian kerja teritorial yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional. Pemikiran
Ekonomi kaum merkantilisme merupakan suatu kebijakan yang saat melindungi industri dalam negeri tetapi menganjurkan persaingan. Sementara itu terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Inti pemikiran merkantilisme ini yang pertama adalah emas dan perak khususnya merupakan bentuk kekayaan yang paling banyak disukai. Oleh karena itu mereka melarang ekspor logam mulia. Yang kedua, negara harus mendorong ekspor dan memupuk kekayaan dengan merugikan negara lainnya. Yang ketiga, dalam kebijaksanaan ekspor impor berkeyakinan bahwa perkembangan harus dapat diraih untuk dikelola dengan jalan meraih surplus sebesar-besarnya dari penerimaan ekspor barang yang melebihi belanja untuk impor barang dan lain-lain. Kebijakan ekonomi lebih bersifat makro. Hal ini berhubungan dengan tujuan proteksi industri di dalam negeri dan menjaga rencana perdagangan yang menguntungkan. Hal ini dilakukan dalam usaha meningkatkan peranannya dalam perdagangan internasional dan perluasan kolonialisme. Berdasarkan pandangan baru kaum merkantilisme yang berkembang pesat pada zaman itu, banyak negara Eropa yang membangun perekonomiannya dengan upaya ekspor ke negara lain dan sedapat mungkin mengurangi impor. Paham yang dianut kaum merkantilisme adalah A. Surplus perdagangan suatu negara merupakan tanda kekayaan negara tersebut. B. Pemilikan logam mulia berarti pemilikan kekayaan. C. Dalam suatu transaksi perdagangan akan ada pihak yang mendapat keuntungan dan ada pihak yang menderita kerugian. Selanjutnya, filosofi ekonomi, Fisiokrat. Kaum Fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Kaum Fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomiannya juga mirip dengan alam yang penuh harmonis tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Pemerintah tidak perlu campur tangan dan alam akan mengatur. Semua pihak akan senang dan bahagia. Inilah yang menjadi cikal bakal doktrin laissez-faire, laissez-passer yang kira-kira berarti biarkan semua terjadi, biarkan semua berlalu. Perekonomian bebas yang lebih dikembangkan oleh Adam Smith kemudian, tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah. Setiap tindakan manusia akan berjalan secara harmonis, otomatis dan bersifat self-regulating. Berbeda dengan kaum merkantilisme yang sangat mengagung-agungkan aktivitas perdagangan luar negeri, kaum Fisiokrat justru menyebut kegiatan perdagangan bersifat steril, sedang aktivitas yang betul-betul produktif menurut mereka adalah kegiatan yang banyak memanfaatkan kekayaan alam seperti pertanian dan pertambangan. Selanjutnya, nilai ekonomi yang diharapkan. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital yang dimiliki oleh negara dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintah suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya dengan mendorong ekspor dan mengurangi impor. Kebijakan ekonomi yang bekerja dan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme. Istilah merkantilisme itu sendiri berasal dari kata mekan yang berarti pedagang. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain, dan bagi penganut merkantilisme, sumber kekayaan negara adalah dari perdagangan luar negeri. Selanjutnya, uang adalah sebagai hasil surplus perdagangan yang menjadi sumber kekuasaan. Aliran ini timbul pada masa ketika perdagangan antar negara semakin berkembang pesat. Kalau di masa sebelumnya masyarakat dapat mencukupi kebutuhan dengan memproduksi sendiri. Pada masa merkantilisme ini berkembang paham bahwa jika sebuah negara hendak maju, maka
negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Surplus perdagangan berupa emas dan perak yang diterima merupakan sumber kekayaan negara. Nilai ekonomi yang diharapkan fisiokrat. Kaum fisiokrat justru menyebut kegiatan perdagangan bersifat steril, sedang aktivitas yang betul-betul produktif menurut mereka adalah kegiatan yang banyak memanfaatkan kekayaan alam seperti pertanian dan pertambangan. Kaum fisiokratis membagi masyarakat dalam 4 golongan yang tertuang dalam tabel ekonomi, yaitu A. Kelas masyarakat produktif, B. Kelas tuan tanah, C. Kelas yang tidak produktif atau steril terdiri dari saudagar dan pengrajin, D. Kelas masyarakat buruh atau labor yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Kelas produktif terdiri dari petani, pedagang, dan mereka yang banyak bergerak pada bidang pertambangan. Bagi kaum fisiokrat, mereka inilah yang sesungguhnya pahlawan kemakmuran. Bukan kaum saudagar yang justru dikategorikan ke dalam kelas steril yang tidak produktif. Walau para petani sangat berjasa pada era merkantilisme, juga justru mereka digenjot. Mereka diharuskan membayar pajak yang tinggi dan dikenai pungutan liar. Quesnay melihat hal ini sebagai bahaya laten. Kaum petani yang tidak puas pasti akan melawan kaum saudagar yang lebih banyak diuntungkan. Bagi Quesnay, hukum ekonomi yang berkesesuaian dengan hukum alam ini menjadikan alam, dalam hal ini tanah, sebagai satu-satunya sumber kekayaan rakyat. Kegiatan perdagangan pun dianggap tidak produktif. Hal ini karena ia melihat para pedagang hanya memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Karena kaum petani yang paling produktif dari keempat golongan tersebut, Quesnay menganjurkan agar kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah harus ditujukan terutama untuk meningkatkan taraf kehidupan para petani, bukan sebaliknya memberi hak khusus para pemilik tanah dan para saudagar seperti yang selama ini dinikmati di bawah pemerintah yang mengagungkan merkantilisme. Instrumen kebijakan yang digunakan merkantilisme. Merkantilisme termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Secara historis, kebijakan tersebut sering menyebabkan perang dan juga termotivasi untuk melawan ekspansi kolonial. Teori merkantilisme bervariasi dalam penerapannya, terkini dari satu penulis ke penulis yang lain, dan telah berkembang dari waktu ke waktu. Tarif tinggi, terutama pada barang-barang manufaktur, merupakan fitur yang hampir universal dari kebijakan merkantilis. Kebijakan lainnya termasuk menciptakan koloni di luar negeri, melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, memonopoli pasar dan port pokok, dan lain-lainnya. Instrumen kebijakan yang digunakan fisiokrat. Pemikiran ekonomi kaum fisiokrat yang menonjol dalam perkembangan ilmu ekonomi selain lingkaran arus ekonomi dalam tabel ekonomi, yaitu tentang teori nilai dan harga yang terbagi menjadi 3, yaitu harga dasar barang-barang, 2 harga penjualan, dan 3 harga yang harus dibayar konsumen. Teori uang yang dikemukakannya adalah sebagai tabir uang money is value dan perlunya pengenaan pajak untuk kepentingan ekonomi. Sumbangan pemikiran ahli fisiokrat lain, yaitu Jacques Turgot, mempunyai 2 sumbangan utama terhadap pemikiran ekonomi, yakni teori uang sebagai takbir dan teori fruktifikasi. Teori uang sebagai takbir yang mempersulit pengamatan fenomena ekonomi. Namun demikian, pemikiran ini merupakan gagasan ke arah penemuan dasar satuan perhitungan yang tetap dikemukakan atas transaksi barter dengan nilai alat tukar dapat berubah-ubah karena jumlahnya. Adapun pokok-pokok ajaran fisiokrat terdiri dari 5 prinsip utama. Yang pertama yaitu ordo natural. Mazhab fisiokrat memiliki pandangan bahwa hukum alam itu dapat mengatur manusia, jadi seluruh kegiatan manusia harus dibawa ke dalam harmoni dengan hukum alam. 2. Laissez-faire, laissez-passer. Ungkapan ini berasal dari Vincent de Gournay yang artinya adalah biarkanlah orang berbuat seperti yang mereka sukai tanpa campur tangan pemerintah. Dengan prinsip ini, maka kaum fisiokrat mengharapkan
menyebabkan pemerintah tidak memperluas intervensinya dalam perekonomian melebihi yang minimum dan bertujuan hanya untuk melindungi kehidupan dan hak milik masyarakat umum. Pada intinya, Fisiokrat menyetujui kebebasan berusaha di dalam negeri dan perdagangan bebas di luar negeri. Yang ketiga, tekanan pada sektor pertanian. Dalam pemikiran Fisiokrat, sektor primer seperti pertanian dan pertambangan merupakan sektor yang paling produktif dalam perekonomian, karena hanya sektor itu yang dianggap memproduksi suatu surplus atau produk neto di atas nilai sumber daya yang digunakan. 4. Pajak tunggal atau atas pemilik tanah. Kaum Fisiokrat yang berpendapat bahwa sektor pertanian yang merupakan sektor ekonomi produktif, maka hanya pemilik tanahlah yang harus dibebani pajak. Yang kelima, antar hubungan sektor ekonomi. Kaum Fisiokrat telah berhasil menganalisis arus barang dan uang dalam perekonomian dalam tabel ekonomik. Dalam menjelaskan hal ini, Quesnay membagi penduduk ke dalam 3 golongan, yaitu klases produktif yang terdiri atas petani, klases proprietaris yang terdiri atas pemilik tanah, dan klases steril atau klases stipendi yang terdiri atas pedagang dan industriawan. Ketiga golongan penduduk ini merupakan golongan penduduk yang aktif. Adapun golongan keempat yang terdiri dari para buruh, klase pasif, hanya berarti dalam hubungan konsumsi bukan produksi. Kesimpulan dari artikel ini ialah kaum merkantilisme menganggap sumber kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri, sedangkan kaum Fisiokrat menganggap bahwa suatu kekayaan hasil nyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Hal ini yang menyebabkan aliran ini dinamai aliran Fisiokratis, yaitu penggabungan dari dua kata Physis alam dan kratein atau kratos kekuasaan, yang berarti mereka yang percaya pada hukum alam. Kaum Fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan oleh Tuhan, penuh keselarasan dan keharmonisan. Hukum alam yang penuh dengan keselarasan dan keharmonisan ini berlaku pada kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi artikel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.